Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini kita akan mempelajari tentang simple present tense. Nah, apa sih yang dimaksud dengan simple present tense? Yaitu untuk menyatakan suatu kejadian atau kegiatan berupa habitual action dan general truth. Nah, habitual action adalah suatu kebiasaan yang sering terulang-ulang. Contohnya, I go to school every day. Saya pergi ke sekolah setiap hari. Artinya, pergi ke sekolah setiap hari merupakan suatu kebiasaan. Merupakan habitual action, merupakan suatu kebiasaan. Contoh lain, I get up at 4 a.m. every day. Saya bangun pada jam 4 AM, artinya jam 4 pagi setiap hari. Artinya, bangun pada jam 4 pagi setiap hari merupakan suatu kebiasaan atau merupakan suatu tindakan yang sering terulang-ulang. Nah, ada lagi general truth, yaitu suatu kebenaran umum. Artinya sesuatu kebenaran yang tidak dapat kita bantahkan. Contohnya, matahari terbit dari timur. Artinya, matahari terbit dari timur sesuatu yang tidak mungkin kita bantah. Contohnya lagi, dalam satu minggu ada 7 hari. Tidak mungkin dalam satu minggu mempunyai 8, 10, atau 20 hari. Yaitu merupakan general truth atau kebiasaan yang tak terbantahkan. Kebiasaan yang tak terbantahkan. Baik teman-teman, karena simple present tense yaitu untuk menyatakan suatu kebiasaan atau tindakan yang sering berulang-ulang, dan ada juga sebagai general truth, artinya kebenaran yang tak mungkin terbantahkan, maka pada simple present tense kali ini kita akan fokuskan ke verbal, artinya ke kata kerja. Contoh dari kata kerja: makan, minum, mandi, bermain, dan lain-lain. Sedangkan sekolah, universitas, jalanan, halte adalah kata tempat. Nah, maka pada hal ini akan kita fokuskan ke kata kerja dulu, seperti makan, minum, pergi, terbang, bermain, menarik, dan lain-lain. Baik teman-teman, kali ini kita akan membuat kalimat positif dari simple present tense, yaitu berupa subjek, verb 1 plus s atau es untuk orang ketiga, plus objek atau tanpa objek tidak apa-apa. Nah, subjek, verb 1, s atau es untuk orang ketiga, dan objek. Maka kali ini kita akan memberi contoh untuk kalimat positif. Saya makan nasi setiap pagi. Nah, subjeknya adalah saya, subjeknya adalah I, maka kata kerjanya atau verb satunya kita sebut sebagai kata kerja, kita sebut it. Sedangkan objeknya adalah rise. Sedangkan every morning adalah adverbial of time atau penambahan waktu. Saya makan nasi setiap pagi. Nah, saya makan nasi setiap pagi, subjeknya saya ulangin adalah saya, verbnya adalah it, maka objeknya adalah rise. Nah, sedangkan di sini untuk I, you, Dewi, apabila teman-teman ingin membuat suatu kalimat, maka untuk simple present tense, verbalnya teman-teman setelah kata kerja atau setelah setelah verb 1, maka teman-teman tidak membutuhkan penamaan s atau es lagi. Maka untuk I, you, Dewi, setelah subjek, verb, teman-teman tidak butuhkan s atau es lagi. Kecuali untuk she, he, it, maka teman-teman butuhkan verb 1. Setelah verb 1, teman-teman butuhkan s atau es setelah kata kerja atau setelah verb 1. Untuk she, he, it.
tanpa S. Maaf. Sedangkan untuk she, he, it, teman-teman bisa tambahkan S atau ES setelah verb 1. Contohnya, I eat rice every morning. Maka kita rubah di sini, I eat rice every morning. Maka subjeknya adalah I, verb satunya adalah eat, objeknya adalah rice. Maka setelah verb 1, karena untuk I, you, they, we, maka tidak harus kita tambahkan S atau ES setelah kata kerja. Setelah it adalah makan, makan adalah kata kerja. Maka I eat rice every morning adalah betul. Kecuali apabila teman-teman tambahkan S. I eat rice every morning adalah salah. Contohnya lagi, you titik-titik rice every morning. Kamu titik-titik nasi setiap pagi. Maka setelah you, setelah subjek, maka ada verb 1, ada kata kerja. Maka karena you, Ayu Dewi, kita tidak perlu tambahkan S. Artinya langsung you eat rice every morning. Contohnya lagi, they, artinya mereka. They titik-titik nasi setiap pagi. Kita lihat di sini, Ayu Dewi. Karena they di sini adalah mereka, maka tidak perlu kita tambahkan S atau S setelah verb 1. Maka they langsung aja eat rice every morning. Nah, ada lagi we, artinya kita. Kita titik-titik nasi setiap pagi. Karena Ayu Dewi dan we di sini, maka tidak wajib kita tambahkan S atau ES setelah kata kerja atau verb 1. We eat rice every morning. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Karena she, he, dan it. She artinya untuk menunjukkan untuk dia perempuan. He artinya untuk menunjukkan dia laki-laki. Dan it artinya untuk menunjukkan benda. Maka perlu kita tambahkan S atau ES setelah verb 1. Artinya, yang tadinya she eat rice every morning berubah menjadi she eats rice every morning. She eat rice every morning. He eat rice every morning. Kita lihat, she eat rice every morning. Karena she, he, dan it, maka setelah kata kerjanya kita wajib tambahkan S atau ES. Maka setelah she, setelah subjek, di sini ada verb 1, it. Maka karena she adalah orang ketiga, wajib kita tambahkan S atau ES. Yang tadinya it berubah menjadi eats. She eats rice She eats rice every morning. Ada lagi he. Yang tadinya he eat rice every morning, karena she, he, eat, maka setelah verb 1 saya ulangin, kita tambahkan S atau ES, berubah menjadi he eats rice every morning. He eats rice every morning. Subjeknya adalah he, verb satunya adalah eat, karena orang ketiga maka kita tambahkan S. Kita tambahkan S. Objeknya adalah rice. Atau tanpa objek, teman-teman bisa. Nah, bagaimana apabila orang ketiga kita tambahkan S atau ES? Yang tadinya she menjadi she eat, I eat. Nah, she eat, karena dia orang ketiga maka kita tambahkan S. She eats. Nah, karena Ayu Dewi bukanlah
orang ketiga, maka tanpa perlu setelah verb 1 tanpa kita tambahkan S. Nah, bagaimana teman-teman ingin menambahkan S atau ES? Nah, untuk orang ketiga setelah verb 1, untuk verb 1 kita tambahkan S atau ES untuk orang ketiga. Berikut ini, baik teman-teman, untuk membuat kalimat positif di dalam simple present tense, kita membutuhkan subjek, verb 1, S atau ES, atau plus objek. Tanpa objek pun tidak apa-apa. Nah, di sini sudah saya bikin contohnya. I eat rice every morning. She eats rice every morning. Nah, untuk I, you, they, we, I, you, they, we, maka tidak perlu setelah verb satunya kita tambahkan S atau ES. Sedangkan untuk she, he, dan it, setelah verb satunya maka wajib kita tambahkan S atau ES. Nah, bagaimana kita ingin mengetahui S atau ES setelah verb satunya? Maka di sini untuk untuk penambahan S setelah verb 1 selain kata kerja ini. Sedangkan untuk ES, maka setelah verb 1 ada beberapa kata yang menjadi persyaratan untuk menambahkan ES. Contoh verb atau kata kerja dari yang terakhirnya ada SS. Contohnya kiss. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Karena kiss atau artinya mencium, terakhirnya ada SS. Ada SS. Maka untuk she, he, dan it kita nambahkan E plus S, bukannya S. Maka dari kiss untuk she, he, dan it menjadi berubah menjadi kisses. Nah, maka dari kiss, karena berakhirnya S plus S, S dan S, maka kita tambahkan ES. Yang tadinya kiss jadi kisses. Nah, ada lagi SH yang terakhirnya atau kata kerja yang berakhirnya SH. Contohnya wash. Nah, untuk wash, untuk menggunakan she, he, dan it, apabila teman-teman ingin menggunakan kata kerja wash, maka untuk orang ketiga kita tambahkan E dan S. Kenapa? Karena SH di sini, karena berakhiran SH di sini, maka yang tadinya wash berubah menjadi washes. Kita tambahkan E dan S. Nah, ada lagi CH. Contohnya watch. Nah, untuk she, he, dan it, maka verb satunya yang tadinya watch berubah menjadi watches. Kita tambahkan S, ES. Kita tambahkan ES. Kiss berubah menjadi kisses. Wash berubah menjadi washes. Watch berubah menjadi watches. Ada lagi apabila kata kerjanya atau verb satunya berakhiran X. Nah, contohnya adalah fix. Nah, maka untuk orang ketiga, she, he, dan it, apabila teman-teman ingin menggunakan fix karena berakhirannya S, maka kita tambahkan ES. Contoh jadinya adalah fixes. Kita tambahkan ES. Ada lagi O.
Untuk orang ketiga, she, he, dan it, maka kata kerja yang terakhirnya adalah o, go, kita lihat akhirnya adalah o, berubah menjadi goes. Maka wajib kita tambahkan e plus s, bukannya s, bukannya seperti ini, go menjadi goes. Nah, seperti ini adalah salah. Maka contohnya adalah dia pergi ke sekolah. He go to school. Karena he adalah orang ketiga, she, he, dan it adalah orang ketiga. Yang tadinya go, karena berakhir kata kerja yang berakhirnya adalah o, maka kita tambahkan es. Jadi he goes to school. Maaf di sini, beneran. Yang tadinya go, kita tambahkan e dan s karena orang ketiga. He goes to school. Maaf, tinggalan lagi. Nah, bagaimana kalau kita tulis he goes to school? Kita lihat karena berakhirnya ada o, maka yang ini adalah salah. He goes to school, maka wajib kita tambahkan e dan s karena berakhirnya adalah o. Ingat kata kerja yang berakhirnya ada ss seperti kiss menjadi kisses. Kata kerja yang berakhirnya sh, wash, berubah menjadi washes. Kata kerja yang berakhirnya ch, watch, kita tambahkan es, watches, untuk orang ketiga. Ada lagi kata kerja yang berakhirnya x, fix, berubah menjadi fixes, kita tambahkan es. Kata kerja yang berakhirnya o, dari go menjadi goes, kita tambahkan es. Nah, berikut ini adalah beberapa contohnya selain kita tambahkan s. Nah, untuk huruf konsonan yang berakhirnya ada y akan berubah. Contohnya study menjadi studies. Contohnya lagi ada party menjadi parties. Teman bisa lihat di sini. Di sini adalah huruf konsonan. Konsonan adalah huruf mati. Kita bukan tambahkan s, bukan pula tambahkan es, tapi y-nya kita ganti i, kita tambahkan es. Menjadi studies. Y-nya kita rubah menjadi i, kita tambahkan es. Party, kita lihat di sini karena ada konsonan. Yang tadinya party berubah menjadi parties. Nah, y-nya berubah menjadi i, kita tambahkan e dan s. E dan s. Ingat teman-teman, apabila teman-teman ingin tambahkan s atau es setelah verb 1, wajib untuk orang ketiga she, he, dan it. Sedangkan I, you, they, we tanpa perlu kita tambahkan s atau es. I eat rice every morning. She eat rice every morning berubah menjadi she eats rice every morning. Contohnya lagi, he study English berubah menjadi he studies English. Yang tadinya study karena orang ketiga berubah menjadi studies. He studies English. Pokoknya untuk kata kerja yang berakhirnya ss, sh, ch, x, dan o, kita tambahkan es. Selain itu kita tambahkan s. Nah, sedangkan untuk membuat kalimat negatif di dalam simple present tense, di sini sudah ada formulanya. Subject, do atau does, not, verb 1, dan objek atau tanpa objek tidak apa-apa. Contohnya, saya tidak memakan nasi. Maka subjeknya adalah I. Nah, karena di sini I, maka kita letakkan do, bukannya does. I do, kita tambahkan not. I do not, I don't, atau bisa kita singkat. Nah, verbnya adalah eat dan objeknya adalah
rice. I do not eat rice. Nah, bagaimana kita untuk membedakan do atau does kegunaannya? I, you, they, we pakainya do, sedangkan she, he, it pakainya does. Kamu tidak memakan nasi. Berarti karena you masuknya di sini, berarti kita tambahkan do. Setelah itu not. You do not eat rice. Nah, bagaimana untuk does? Maka apabila does, di sini subjeknya adalah she, boleh juga he, boleh juga it. Pokoknya orang ketiga. Contohnya, dia perempuan tidak memakan nasi. Berarti she, nah ingat pasangannya adalah does. She doesn't eat rice. Bagaimana kalau dia laki-laki tidak memakan nasi? Berarti he doesn't eat rice. Nah, dia laki-laki tidak memakan nasi. He doesn't eat rice. Pokoknya kalau I, you, they, we kita letakkan do setelah subjeknya. Nah, kalau she, he, it memakainya does. Saya tidak memakan nasi. I do not eat rice. Kamu tidak memakan nasi. You do not eat rice. Kita tidak memakan nasi. We do not eat rice. Mereka tidak memakan nasi. They do not eat rice. Dia perempuan tidak memakan nasi. She, kita lihat kapalnya. She does not eat rice. Dia laki-laki tidak memakan nasi. He does not eat rice. Nah, sedangkan contohnya lagi, saya tidak bermain bola. I do not play football. Kita tidak bermain bola. We do not play football. Nah, pokoknya teman-teman, I, you, they, we setelah itu adalah do pasangannya, sedangkan she, he, it pasangannya adalah does. Subjek do atau does plus not, not kita tambahkan verb 1 pakai objek atau pakai objek tidak apa-apa. Sedangkan di sini kadang kita disingkat dari do not menjadi don't singkatannya. Untuk does not menjadi doesn't. Menjadi doesn't. Nah, ini bisa disingkat. Apabila teman-teman tidak ingin nulis I do not eat rice, berarti teman-teman bisa ganti I don't eat rice. Dia perempuan tidak memakan nasi. She does not eat rice. Bisa teman-teman singkat does not-nya menjadi she doesn't eat rice. Jangan lupa titiknya di atas. Nah, nanti setelah itu kita akan nyambung ke kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan. Apabila kita ingin menggunakan pertanyaan menggunakan simple present tense. Nah, di sini sudah ada beberapa rumusnya. Do plus does plus subject plus verb 1 plus objek atau tanpa objek tidak apa-apa plus tanya. Apabila teman-teman ingin menggunakan do, ingat temannya adalah I, you, they, we. Maka apabila subjeknya I, you, they, we, maka pertanyaannya kita gunakan do. Nah, sedangkan she, he, dan it, she, he, dan it, maka menggunakan does. Nah, apakah mereka makan nasi setiap pagi? Berarti kita gunakan do, they. Ingat karena they adalah pasangannya do, maka kita gunakan do bukannya does. Do they eat rice every morning? Do-nya adalah ini, subjeknya adalah they. Ingat karena pasangan they adalah do, maka kita taruhkan do. Nah, verb satunya adalah eat, objeknya adalah rice every morning, adalah time signalnya. Jangan lupa teman-teman tambahin tanda tanya. Nah, kemudian contoh dari does. Apakah dia perempuan
makan nasi setiap pagi? Maka karena perempuan pasangannya adalah does, kita letakkan does-nya dulu kemudian baru subjek. Nah, kita lihat. Does she eat rice every morning? Kita gunakan does karena pasangannya adalah atau subjeknya adalah she, he, dan it. Apabila kita ingin menggunakan pertanyaan menggunakan simple present tense. Nah, di sini sudah ada beberapa rumusnya. Do plus does plus subjek plus verb 1 plus objek atau tanpa objek tidak apa-apa plus tanya. Apabila teman-teman ingin menggunakan do, ingat temannya adalah I, you, they, we. Maka apabila subjeknya I, you, they, we, maka pertanyaannya kita gunakan do. Nah, sedangkan she, he, dan it, she, he, dan it, maka menggunakan does. Nah, apakah mereka makan nasi setiap pagi? Berarti kita gunakan do, they. Ingat, karena they adalah pasangannya do, maka kita gunakan do bukannya does. Do they eat rice every morning? Do-nya adalah ini, subjeknya adalah they. Ingat, karena pasangan they adalah do, maka kita taruhkan do. Nah, verb satunya adalah eat, objeknya adalah rice every morning, adalah time signalnya. Jangan lupa teman-teman tambahin tanda tanya. Nah, kemudian contoh dari does. Apakah dia perempuan makan nasi setiap pagi? Maka karena perempuan pasangannya adalah does, kita letakkan does-nya dulu kemudian baru subjek. Nah, kita lihat. Does she eat rice every morning? Kita gunakan does karena pasangannya adalah atau subjeknya adalah she, he, dan it. Baik teman-teman, apabila teman-teman ingin menggunakan pertanyaan dari simple present tense, di sini sudah ada beberapa. Untuk menanyakan subjek atau pelakunya, teman-teman bisa menggunakan questions word berupa who atau what plus the verb 1, s atau es kita tambahkan plus objek plus tanda tanya. Nah, who studies English every morning? Siapa yang belajar bahasa Inggris setiap pagi? Nah, di sini kita tambahkan who di sini. Nah, kita tambahkan verb 1. Verb satunya adalah study, belakangnya adalah ye. Karena orang ketiga, ingat teman-teman seperti yang kemarin sudah saya kasih tahu, kalau belakangnya ada setelah verb ada o, ada ch, sh, ada x dan ss. Nah, teman-teman tambahkan es. Nah, karena di sininya adalah y, berarti teman-teman tambahkan es. Subjeknya, who, verb satunya adalah study, kita tambahkan es. Studies jadinya objeknya adalah English, dan time signalnya atau penanda waktunya adalah every morning. Nah, siapa yang berbicara bahasa Inggris? Who speaks English? Nah, maaf, di sini ada ketinggalan. Questions word-nya adalah who. Nah, verb satunya adalah speak. Nah, karena dia kita bertanya kepada orang ketiga, maka kita tambahkan s. Who speaks English? Nah, kenapa bukannya es? Seperti yang sudah saya bilang, pokoknya yang berakhirnya o, ch, sh, dan lain-lain, kita tambahkan s. Selain itu, kita tambahkan s saja. Who speaks English? Yang tadinya who speak English berubah menjadi who speaks English. Nah, contoh dari what? What makes you happy? Apa yang membuat kamu bergembira atau senang? Nah,
Yang tadinya make, kita tambahkan S jadi makes. What makes you happy? Nah, sedangkan untuk selain itu, question word, di sini sudah ada where, when, why, dan lain-lain, plus do atau does, plus subject, plus verb 1, plus tanda pertanyaan. Contohnya, dari where, do atau does, plus subject, plus verb 1, plus tanda pertanyaan. Kemana dia pergi setiap malam? Where does she go every night? Kenapa saya gunakan di sini does? Di sini does, bukannya do. Where do she go every night? Karena pasangannya she adalah does. Ingat, I, you, they, we, pasangannya adalah do. Kalau she, he, it, pasangannya adalah does. Karena she, maka pasangannya adalah does. Where does, subjeknya adalah she, verb satunya adalah go. Nah, boleh kita tambahkan time signal atau penanda waktu always, never, seldom, dan lain-lain. Contohnya lagi, kalau teman-teman ingin menggunakan pertanyaan dari when, kapan kamu bermain bola? When, kita lihat when, karena ini subjeknya adalah you, I, you, they, we, kita gunakan do, berarti when, do, subjeknya adalah you, verbnya atau kata kerjanya kita gunakan play, sedangkan objeknya adalah football. When do you play football? Kapan kamu bermain sepak bola? Ada lagi pertanyaan dari why. Contohnya, why do you come here? Kenapa kamu datang ke sini? Nah, ingat, karena subjeknya adalah you, berarti pasangannya adalah do. Why do, subjeknya adalah you, verb satunya adalah come. Why do you come here? Jangan lupa tanda tanya. Sedangkan untuk time signalnya, teman-teman bisa gunakan always, never, seldom, dan lain-lain yang menandakan waktu untuk kalimat kebiasaan.